Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Beranda Firdaus. Semoga keberkahan Allah dan kebahagiaan senantiasa menyertai hidup Anda. Amin ya robbal alamin. Sahabat Beranda Firdaus yang dirahmati Allah, salat adalah amal ibadah wajib bagi orang beriman yang akan dihisab pertama kali di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab atau ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana salatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Sejatinya orang yang rajin sholat mendapat jaminan surga dari Allah. Akan tetapi, ternyata ada golongan orang yang melaksanakan sholat namun mereka masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat Beranda Firdaus yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita belajar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang agama tercinta yaitu Islam, sehingga kita bisa selamat dunia akhirat. Inilah 5 golongan orang yang rajin sholat tapi masuk neraka. Pertama, sholat tapi suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman seperti ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun sebuah kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun apabila lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Dan apabila ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan merekalah itu orang-orang pendusta. Surah An-Nahl ayat 105. Kedua, sholat tapi minum minuman keras. Hal ini sering kita jumpai di kalangan masyarakat. Banyak sekali orang yang melakukan sholat tapi suka meminum minuman keras. Inilah akibatnya apabila menganggap sholat hanya sebagai sebuah rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras atau khamar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa minum khamar, pasti Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Ketiga, sholat tapi percaya dukun. Orang yang sholat tetapi ia percaya dengan dukun atau tukang ramal adalah salah satu orang yang dapat dikatakan sholat tetapi ia masuk neraka. Dukun adalah orang-orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun adalah termasuk dalam kategori dosa besar. Karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan musyrik, karena dukun itu adalah orang-orang yang bersekutu dengan bangsa jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, sholat tapi suka bergunjing keburukan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan orang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat." Surah Al-Mudaththir ayat 42-48. Dalam ayat di atas, salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang mendirikan sholat tetapi suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakor. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Surah Al-Hujurat ayat 12. Kelima, sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat tetapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam surah Al-Ma'un. Maka orang yang sholat tetapi tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama adalah termasuk dalam orang-orang yang celaka. Sehingga sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Sahabat Beranda Firdaus yang dirahmati Allah, semoga ilmu yang kami sharing pada channel ini dapat membawa keberkahan untuk kita semua. Tak ada ucapan terbaik selain pujian hanya untuk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.